Bab 1811. Kalau begitu, pikirkan baik-baik. Kesabaran Lorenzo sudah habis, perjamuan belum dimulai, masih sempat untuk menyesalinya sekarang. Pangeran Willy buru-buru menjelaskan, bukan itu maksudku. Kekayaan tidak datang dengan mudah. Lorenzo berkata dengan datar, di dunia ini, tidak ada kesuksesan tanpa risiko. Ya, aku tahu. Sebelum Pangeran Willy selesai berbicara, Lorenzo sudah meletakkan gelas anggurnya, berdiri dan pergi. Pangeran Willy buru-buru menghentikannya, aku memang sedikit khawatir. Justru karena kita adalah rekan dan sahabat, makanya aku berterus terang padamu. Tapi, ini tidak berarti bahwa aku akan memutuskan hubungan kerja sama. Kamu benar, kesuksesan apapun berisiko, aku tahu itu. Aku tidak pernah berpikir untuk mundur. Tidak apa-apa, Lorenzo melihat jam tangannya, kamu masih punya waktu 1 jam untuk mempertimbangkannya. Setelah mengatakannya, dia berbalik dan pergi. Pangeran Willy menatap punggungnya dengan ekspresi khawatir. Sifat Tuan L benar-benar. Robin hanya bisa menghela napas, Pangeran, Anda hanya mengungkapkan kekhawatiran Anda. Kenapa sikapnya langsung berubah seperti itu? Diam, Pangeran Willy dengan tegas menegurnya. Robin langsung menundukkan kepalanya, tidak berani banyak bicara. Sikap L memang angkuh, aku yang salah bicara. Pangeran Willy merasa malu, tuan besar dari keluarga Louis Prancis selalu ramah padanya, tapi dia memilih untuk bekerja sama denganku. Seharusnya aku memanfaatkan kesempatan ini dan tidak berpikir terlalu banyak. Tapi wajar bagi Anda untuk mengungkapkan kekhawatiran Anda. Robin merasa kasihan padanya, sekarang kalian berada di kapal yang sama, semua orang harus memikirkan kepentingan bersama. Dia memiliki temperamen yang angkuh, tidak suka dicurigai, dan tidak suka dibandingkan dengan Daniel. Pangeran Willy masih merenung, kelak, aku harus lebih hati-hati. Anda juga jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Anda telah melakukannya dengan baik. Robin merasa sedikit kasihan melihat tuannya yang begitu mengintrospeksi diri. Bersiap-siaplah dulu, kita akan berangkat 1 jam lagi. Desak Pangeran Willy. Baik, Robin segera pergi untuk mempersiapkannya. Oh ya, Pangeran Willy tiba-tiba menghentikannya, cari kesempatan dan atur agar Dewi satu mobil denganku. Mengerti, Dewi berbaring dengan malas di sofa sambil makan apel. Di ruang tamu kecil, 2 pelayan sedang mengemasi barang bawaannya, dan Kelly sang perawat, juga memeriksa kotak obat berulang kali, memeriksa secara teliti karena takut ketinggalan sesuatu. Setelah makan apel, semuanya sudah dikemas. Ada petugas di luar yang mengingatkan bahwa sudah hampir waktunya. Dewi hanya bisa bangkit, memakai sepatu dan jaketnya, mengikuti mereka keluar. Melewati koridor, turun dari tangga spiral, melewati aula yang mewah lagi, dan tiba di gerbang istana, di mana antrian panjang mobil sudah menunggu. Lorenzo dan Jasper menaiki mobil Rolls-Royce Limousine. Saat Dewi hendak menaikinya, Robin tiba-tiba berkata dengan hormat, Tabib Dewi, Pangeran mempersilakan Anda menaiki mobil kami. Hah? Dewi tanpa sadar menoleh ke arah Lorenzo, aku sudah minta izin pada Tuan L. Robin berkata sambil tersenyum, kaki Pangeran sedikit sakit, ingin meminta Anda untuk memeriksanya. Entah kenapa hati Dewi agak tidak senang, tapi dia tetap masuk ke mobil Pangeran Willy. Mobil mulai melaju perlahan. Lorenzo bersandar di kursi, melihat dokumen di tablet. Jasper seperti memikirkan sesuatu dan berkata, aneh, mereka tampaknya sangat tertarik dengan Tabib Dewi. Lorenzo menjawab dengan datar, apa maksudmu? Saat Anda sedang tidur tadi malam, Robin terus bertanya padaku tentang Tabib Dewi, kemudian memintanya untuk memeriksa Pangeran. Bukankah itu wajar? Lorenzo tidak sependapat dengannya. Tuan, Anda benar-benar tidak tertarik dengan tabib ini ya? Jasper menghela napas, kalau tidak, dengan penglihatan Anda, pasti akan menemukan ada yang tidak beres. Lorenzo menatapnya. Bab 1812. Tabib Dewi hanyalah seorang dokter biasa. Dia hanya memberikan pengarahan pada Pangeran, bahkan tidak mengobatinya. Kenapa Pangeran malah mengundangnya ikut makan malam? Dan selama makan siang, Pangeran terus menatapnya, dan terus membelanya. Selain itu, penyakit kaki Pangeran adalah penyakit lama. Tidak mungkin disembuhkan dalam waktu singkat. Lagi pula, sudah diperiksa tadi malam. Sekarang sakit lagi, dan memintanya untuk ke sana. Untuk apa? Ini jelas mencari kesempatan untuk berduaan dengannya.
Setelah Jasper menganalisis, Lorenzo sedikit mengangguk, sepertinya begitu. Lalu jelaskan, kenapa Willy harus seperti itu. Ini, untuk sesaat, Jasper tidak bisa menjawabnya. Willy bertindak seperti itu, kesulitan atau masalah apa yang bisa ditimbulkan pada kita? Lorenzo bertanya lagi. Kurasa tidak ada. Jasper menggelengkan kepalanya, karena seorang dokter, dengan syarat tidak mempengaruhi pengobatan Anda, sekalian melakukan pemeriksaan pada pangeran, itu juga tidak masalah. Berarti tidak ada masalah. Lorenzo terus membaca dokumen, tidak berbicara lagi. Tapi, Jasper mengerti apa yang dia maksud. Selama masalah ini tidak mempengaruhinya, mengapa repot-repot menyelidikinya? Melihat sikap acuh tak acuh Lorenzo, Jasper menghela napas lega. Sepertinya, Tuan tidak memiliki pemikiran pada wanita itu, ini bagus, ini bagus. Oh ya, Lorenzo tiba-tiba teringat sesuatu, memainkan kalung salib emas hitam di lehernya, dan bertanya, dia, apa ada kabar? Aku baru akan melaporkan hal ini pada Anda. Jeff buru-buru berkata, aku menemukan rekaman pemantauan rumah sakit Mayo, dan tidak menemukan bahwa gadis itu pernah ke rumah sakit. Lalu, menyuruh orang mencari mobil sport yang dibajaknya, mengambil rekaman kamera dashboard, dan menemukan bahwa setelah dia keluar dari Casino Flames, dia pergi ke sebuah mall. Aku sudah mengambil rekaman pemantauan mall selama periode waktu itu, dan menyuruh orang menganalisis per layar monitor. Seharusnya dapat segera menemukan keberadaannya. Kamu pergi selidiki sendiri, perintah Lorenzo. Tuan mungkin berharap bisa menemukannya sebelum kembali ke negara Emron Khan. Jasper mengetahui pemikiran Lorenzo, dengan begitu, bisa kembali bersamanya. Lorenzo sedikit mengangkat sudut bibirnya, secepatnya, ini adalah hal terpenting saat ini. Mengerti, Jeff segera melaksanakannya. Yang paling penting adalah menetralkan racun dulu dan sembuhkan penyakit Anda. Jasper agak cemas, jika masalah ini tidak terselesaikan, kita tidak akan bisa tenang. Kenapa kamu berisik sekali? Lorenzo mengerutkan kening tidak senang. Baik, Jasper menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara lagi. Semoga bisa cepat sembuh. Kalau sudah sembuh, biarkan tabib sombong itu pergi. Jeff tiba-tiba berkata, mencegahnya mengambil keuntungan dari tuan kita. Lorenzo sedikit terkejut, mengangkat kepalanya dan bertanya, keuntungan apa? Apa maksudmu? Jeff tiba-tiba panik. Dia lupa bahwa ketika Dewi memberi tuan obat 2 kali dengan mulutnya, tuan sepertinya tidak sadarkan diri dan sama sekali tidak mengetahuinya. Jasper mengerutkan kening, menatapnya dan memarahinya dalam hati. Awalnya, tidak apa-apa jika tuan tidak mengetahuinya. Tapi sekarang tuan tahu, akan menimbulkan keributan lagi. Apa yang terjadi? Lorenzo meletakkan tabletnya dan bertanya dengan dingin, katakan. Tuan, tenanglah. Jasper buru-buru membujuk, sebenarnya, juga bukan mengambil keuntungan. Tabib Dewi juga mendesak. Benar, situasi saat itu. Jeff si bodoh ini, mulai menceritakan secara spesifik situasi saat itu, dan menambahkan di akhir, saat itu, Anda tidak dapat menelan obat dan situasinya mendesak. Tabib Dewi juga tidak punya cara lain. Pada saat ini, wajah Lorenzo sangat muram. Sorot matanya sangat dingin, seperti ingin membunuh orang. Jika pertama kali di kolam air panas, dia memang tidak sengaja terjatuh ke pelukannya, menciumnya dan mengambil ciuman pertamanya. Tapi selanjutnya 2 kali memberi obat, jelas merupakan perencanaan dengan niat buruk. Bab 1813. Di sisi belakang, di dalam mobil Lincoln Limousine, Dewi bersin 2 kali, mengusap hidungnya, mengerutkan kening dan berkata, apa ada yang membicarakanku? Kamu baik-baik saja? Pangeran Willy bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, Dewi menggelengkan kepalanya, oh ya, kenapa kamu mencariku? Aku ingin berduaan denganmu. Pangeran Willy memandangnya dengan lembut, Dewi, ketika penyakit El sudah sembuh, aku akan menemanimu kembali ke negara Nusantara. Tidak ada gunanya juga kamu kembali bersamaku. Dewi keceplosan, kakimu ini, harus perlahan-lahan mencari cara untuk mengobatinya. Tidak akan sembuh dalam waktu singkat. Aku tahu, Pangeran Willy mengangguk, aku kembali bersamamu bukan untuk menyembuhkan kakiku, tapi khawatir akan cedera kepalamu. Jika terjadi sesuatu lagi di jalan, tidak perlu. Dewi langsung menyelanya, aku suka sendirian, tidak suka diikuti. Dia selalu berbicara begitu dingin dan langsung pada intinya, tidak pernah bertele-tele.
Terakhir kali kamu kembali saat naik kapal pesiar sendirian, sesuatu terjadi. Pangeran Willy menatapnya dengan cemas, aku mengundangmu datang, maka harus bertanggung jawab atas keselamatanmu. Kamu sungguh berisik. Kesabaran Dewi mulai habis. Pangeran Willy tidak punya pilihan selain mengubah topik pembicaraan, baiklah, jangan bahas ini. Tadi siang kamu hanya makan sedikit, aku menyuruh orang menyiapkan makanan favoritmu. Cobalah. Sambil mengatakannya, Pangeran Willy menyuruh orang untuk menyajikan makan siang. Ketika Dewi melihat makanan, matanya langsung bersinar. Dia melepas maskernya dan mulai makan. Setidaknya di depan Pangeran Willy, dia tidak perlu menyembunyikan wajahnya. Pangeran Willy memandangnya dengan penuh perhatian. Terkadang menuangkan air untuknya, dan terkadang memberinya tisu. Dewi sama sekali tidak mempedulikan detail kecil ini. Setelah makan, Dewi menepuk perutnya dengan puas, dan bersandar malas di kursi, aku mau tidur siang, jangan ganggu aku. Tidurlah dengan tenang. Pangeran Willy memberi isyarat. Seorang pelayan buru-buru melangkah maju, menurunkan kursi untuknya. Aku lihat kamu jauh lebih perhatian daripada orang kaku itu. Dewi membalikkan badannya dan mulai mendengkur dalam sekejap mata. Hati Pangeran Willy sangat bahagia, ini juga bisa dianggap sebagai semacam penilaian. Robin tersenyum dan menghela napas, tabib dewa masih sama, tidak berperasaan. Dia adalah dia, berbeda dari yang lain. Pangeran Willy bersandar di kursi dan hanya menatapnya, seperti mengagumi sebuah lukisan. Benar, tabib dewa benar-benar berbeda dari para wanita bangsawan munafik itu. Robin tahu apa yang dipikirkan Pangeran Willy, dia selalu begitu sederhana, mengatakan dan melakukan apa yang dia pikirkan, tidak pernah bertele-tele, dan juga tidak memainkan trik apapun. Ya, saat bersamanya, aku tidak perlu waspada ataupun khawatir. Santai dan nyaman. Pangeran Willy menghela napas dalam-dalam, hanya dia yang bisa memberiku perasaan ini. Nyonya juga menyukainya. Robin berkata sambil tersenyum, terakhir kali, Nyonya juga mengatakan bahwa jika tabib dewa bisa menyembuhkan kaki Anda, dia akan mempertimbangkannya. Tidak peduli apakah kakiku bisa disembuhkan atau tidak, aku tetap akan menikahinya. Pangeran Willy menatap Dewi dalam-dalam, tatapannya sangat tegas. Tapi, Nyonya bilang, sudahlah. Pangeran Willy menyela Robin, aku akan memutuskan sendiri masalah ini. Baik, Robin tidak berani berbicara lagi. Mobil terus melaju, Dewi tidur dengan nyenyak. Sekitar 2 jam perjalanan, rombongan mobil memasuki sebuah taman dan berhenti di depan sebuah villa. Dewi dibangunkan oleh pelayan, tapi ia masih sangat mengantuk. Dia pun membalikkan badannya dan terus tidur. Selimut di tubuhnya jatuh ke bawah. Pangeran Willy mendorong kursi rodanya, mengambil selimut untuk menutupinya, dan menepuk punggungnya dengan ringan. Tindakan ini benar-benar alami, seperti sebuah kebiasaan. Dia tiba-tiba merasakan ada sepasang mata yang menatapnya dari belakang. Dia menoleh ke belakang. Lorenzo berdiri sambil menyipitkan mata, menatap mereka dengan dingin. Bab 1814. Tuan L, Robin menyapa dengan hormat, tabib Dewi tertidur, kami akan segera datang. Lorenzo tidak berbicara, berbalik dan pergi. Bangunkan dia, Jasper berkata dengan suara rendah, Tuan masih demam. Dia harus memeriksanya nanti. Baik, aku akan menyuruh pelayan untuk segera membangunkannya. Robin mengangguk dengan cepat. Jasper buru-buru mengejar langkah Lorenzo. Di belakang, Robin merendahkan suaranya dan berkata pada Pangeran Willy, Pangeran, Tuan L sepertinya sedikit tidak senang. Dia selalu seperti itu, seharusnya tidak tertuju pada siapapun. Pangeran Willy tidak peduli, tapi dia tetap membangunkan Dewi. Dewi terbangun dengan linglung, menggosok matanya, dan berkata dengan kantuk, sudah sampai. Ya, sudah sampai. Pangeran Willy menatapnya dengan lembut. Dewi duduk, mengenakan masker, bersiap untuk mengganti sepatunya dan turun dari mobil. Dewi, ketika sampai di kamar nanti, jangan kemana-mana. Jika tidak ingin menghadiri perjamuan, tidak perlu hadir. Pangeran Willy mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Dewi bertanya dengan curiga, kenapa? Tempat apa ini? Ini adalah rumah seorang pejabat dari negara Maple. Dia sebagai perantara, memilih tempat ini dan menemui kita dengan tujuan untuk berdamai. Malam ini, El akan bernegosiasi dengan Pastorico di perjamuan. Meskipun ada pejabat itu sebagai perantara, tidak akan menimbulkan masalah besar secara terang-terangan,
tapi tidak ada yang tahu apakah dia akan melakukan sesuatu di belakang. Ada banyak pengawal di sekitarku dan El, tapi aku mengkhawatirkanmu. Pangeran Willy secara singkat menjelaskan situasinya, meskipun sekarang semua orang tidak mengetahui identitasmu, tapi jika terungkap, mungkin akan membahayakanmu. Oh, mengerti. Meskipun Dewi tidak mengingat banyak hal, namun ia juga mengerti apa keuntungan dan kerugiannya. Lorenzo dan Pangeran Willy sulit dihadapi, tapi dia belum tentu. Oleh karena itu, jika ingin membereskan Lorenzo dan Pangeran Willy, mereka dapat menyerangnya secara langsung. Dan juga, Pangeran Willy menyerahkan sebuah kertas pada Dewi. Brandon terus mencarimu, hubungi dia secepatnya. Brandon, Dewi tercengang, merasa namanya begitu familiar. Hubungi dia, dan kamu akan tahu siapa dia, juga akan tahu siapa dirimu. Pangeran Willy berharap Dewi bisa segera mengingat identitas dirinya, dengan begitu, ia juga bisa mengingat kenangan mereka. Oke, terima kasih. Dewi mengambil kertas itu, memakai sepatunya, dan turun dari mobil. Tabib Dewi, Tuan sedang menunggumu. Silakan. Kelly dan dua pengawal wanita telah menunggu Dewi di luar. Dewi memakai maskernya dan mengikuti mereka masuk ke villa. Di belakangnya, Robin dan pengikutnya membantu Pangeran Willy turun dari mobil. Penanggung jawab villa menyambut mereka dengan hangat. Dewi mengikuti Kelly dan yang lainnya ke lantai 3. Datang ke kamar tamu, lalu pergi ke kamar utama di sebelah untuk menemui Lorenzo. Lorenzo sedang duduk di sofa, membaca dokumen. Cahaya bersinar di wajahnya, membuatnya tampak lebih dingin. Tuan, tabib Dewi sudah datang. Jasper melaporkan. Berapa suhu tubuhmu sekarang? Dewi bertanya sambil merapikan kotak obat. Baru saja diukur, 38,3 Celcius. Jasper berkata dengan cemas, masih ada 2 jam sebelum perjamuan dimulai. Apa bisa menurunkan demam Tuan lebih cepat? Dewi tidak berbicara, hanya menghampiri dan menyentuh dahi Lorenzo yang sangat panas. Lorenzo menepis tangannya dan memperingatkan dengan dingin, jangan sentuh aku. Apa kamu tidak waras? Dewi mengerutkan kening, kalau aku tidak menyentuhmu, bagaimana aku tahu? Lorenzo tampak membencinya. Dia tidak mempermasalahkan masalah memberi obat itu, karena masih membutuhkannya. Tapi, bukan berarti dia bisa menerima kedekatannya. Dasar gila. Dewi mengambil termometer dan mengukur dahinya. Tindakannya sangat kasar dan nada bicaranya juga dingin. Buka baju, ganti obat. Bab 1815. Lorenzo mengerutkan kening, mencengkeram lehernya dengan kuat, menekankannya di atas meja, memperingatkan dengan kejam, dengarkan dengan jelas, kamu hanyalah seorang tabib, aku mempekerjakanmu dengan mahal bukan untuk memberi perintah padaku. Bajingan, lepaskan aku. Dewi meronta dengan marah, tapi tangan Lorenzo malah mencengkeram semakin erat. Dia hampir kehabisan napas, merasakan napas kematian dalam sekejap, kedua tangan memegang pergelangan tangan Lorenzo dengan lemah, tapi tidak bisa melepaskan diri. Tuan, tenanglah. Jasper segera membujuk, kita masih membutuhkan perawatan tabib Dewi, cukup dihukum atau diberi peringatan saja, jangan marah, jangan marah. Lorenzo sangat murka, tapi tetap melepaskan Dewi, memperingatkan dengan kejam, sadari statusmu, jangan cari mati. Kamu, leher Dewi dicekik sampai muncul noda darah, sakit sampai mati rasa, tenggorokan kering dan serak, batuk tiada henti. Dewi sangat ingin mencekik bajingan ini sampai mati, tapi jelas bahwa dia bukan lawannya. Tapi, tidak apa-apa, masih ada waktu untuk balas dendam. Tunggu saja, tabib Dewi, suasana hati Tuan tidak baik, harap maklum. Jasper segera menghibur dengan suara rendah, ganti obatnya dulu saja. Dewi memelototi Lorenzo dengan kejam, mulai mengganti obat untuknya. Tapi gerakannya sangat liar dan kasar, juga tidak mengingatkannya, langsung mengoleskan obat. Lorenzo kesakitan sampai sekujur tubuhnya menegang, memelototinya sambil menggertakkan gigi, sorot matanya seperti mau makan orang. Dia menyadari bahwa Lorenzo terus mengenakan kalung salib emas hitam miliknya. Aneh, mengapa dia mengenakan kalung orang lain? Dia tidak terlihat seperti orang yang begitu rendahan. Saat merasa Lorenzo sedang menatapnya, Dewi segera menghapus pemikirannya. Dia segera membalut lukanya, lalu meninggalkan obat minum di atas meja, memberi instruksi, panaskan dan beri dia minum, periksa suhu tubuhnya dalam 1 jam, paling bagus kalau suhunya bisa turun.
Kalau tidak bisa turun, aku juga tidak berdaya. Tabib Dewi, aku katakan lagi untuk yang terakhir kalinya. Kalau masih mau hidup, kembali ke gunung secepat mungkin. Dewi mengingatkan dengan serius, lukanya masih terus memburuk, ini bukan lelucon. Aku tahu, setelah menyelesaikan pekerjaan malam ini, kami akan segera kembali. Jasper terus mengangguk. Dewi melirik Lorenzo, lalu pergi. Setelah kembali ke kamar, Dewi mengunci pintu, lalu memeriksa sekeliling. Setelah memastikan tidak ada kamera pemantau, ia mengeluarkan ponsel yang sebelumnya diberikan Jasper padanya, menghubungi Brandon. Dia menghubunginya sambil berpikir, sebenarnya siapa Brandon? Mengapa begitu familiar? Halo, kamu, astaga, akhirnya kamu muncul, kamu hampir membuat kami mati ketakutan. Sebuah suara bersemangat datang dari ujung telepon, terdengar sangat familiar dan akrab. Brandon, Dewi berseru, meski masih tidak bisa mengingat sebagian hal, tapi bisa dipastikan secara naluriah bahwa orang ini adalah orangnya sendiri. Apa-apaan, kamu bahkan tidak bisa mengenali suaraku. Brandon sedikit sedih, juga sedikit tidak senang, ini baru tidak sampai 1 bulan, kamu sudah melupakanku. Terjadi sesuatu padaku, kepalaku terluka. Dewi langsung bertanya, siapa kamu? Brandon yang berada di ujung telepon tercengang. Apa kamu sedang bercanda? Kamu bahkan tidak ingat aku. Pangeran Willy bilang, kamu mengalami kecelakaan dan hilang ingatan, tapi meskipun kamu melupakan seluruh dunia, kamu juga tidak boleh melupakanku. Jangan bicara omong kosong. Dewi berkata dengan tidak sabar, jawab pertanyaanku. Aku sahabatmu, manajermu, pengurus rumahmu. Brandon mulai menjelaskan hubungan mereka berdua. Dia adalah teman pertama yang dikenal Dewi setelah turun gunung, keduanya pernah menghadapi suka, duka dan hidup mati bersama. Kemudian, keduanya pergi ke negara Maple bersama, yang satu belajar ilmu kedokteran, yang satu lagi belajar manajemen ekonomi. Setelah itu, Brandon membantunya mengurus harta dan panti asuhan.